Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Raihan Jensini dengan nomor NPM 24411081 dari kelas Manajemen 24C. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi tentang Malam Lailatul Qadar. Arti dan makna dari Malam Lailatul Qadar. Arti dari Malam Lailatul Qadar, yang pertama, Lailatul Qadar adalah malam yang sangat istimewa di bulan Ramadan dan disebutkan dalam Al-Quran sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam malam ini sangat penting bagi umat Muslim karena pada malam ini diturunkannya Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi umat manusia. Pada malam Lailatul Qadar, umat Muslim disarankan untuk melakukan ibadah dan memperbanyak amalan kebaikan seperti sholat malam, tadarus Al-Quran, berzikir, bersedekah, dan berbuat baik pada sesama. Makna dari malam Lailatul Qadar. Yang pertama, Qadar berarti penetapan atau pengaturan sehingga Lailatul Qadar dipanggil sebagai malam penetapan Allah bagi perjalanan hidup manusia. Pendapat ini dikuatkan oleh penganutnya dengan firman Allah pada surat Ad-Dukhan ayat ketiga. Ada ulama yang memahami penetapan itu dalam batas setahun. Al-Quran yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar diartikan bahwa pada malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur dan menetapkan kitab dan strategi bagi nabinya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam guna mengajak manusia kepada malam yang benar yang pada akhirnya akan menetapkan perjalanan sejarah umat manusia, baik secara individu maupun kelompok. Yang kedua, malam berarti kemuliaan. Malam tersebut adalah malam mulia yang tiada bandingnya. Ia mulia karena dipilih sebagai malam turunnya Al-Quran, serta karena ia menjadi titik tolak dari segala kemuliaan yang dapat diraih. Kata Qadar yang berarti mulia ditemukan dalam ayat ke-91 surat Al-An'am yang berbicara tentang kaum musyrik. Maqadaru Allahu haqqa qadirihi iz qalu ma anzala Allah ala basyarin min syai'in. Mereka ini tidak memuliakan Allah sebagaimana kemuliaan yang semestinya. Tatkala mereka berkata bahwa Allah tidak menurunkan satupun kepada mereka. Yang ketiga, qadar berarti sempit. Malam tersebut adalah malam yang sempit, karena kebanyakan malaikat yang turun ke bumi, sehingga mereka berhimpitan. Seperti yang ditegaskan dalam surat Al-Qadar, pada malam ini turun malaikat-malaikat dan ruh, atau Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Kata qadar yang berarti sempit digunakan oleh Al-Quran antara lain dalam ayat ke-26 surat Ar-Ra'd yang artinya Allah yes yabshuthul rizqa liman yahsya wa yadkhiru, atau Allah melapangkan rezeki bagi yang dikehendaki dan mempersempit bagi yang dikehendakinya. Pada malam Lailatul Qadar, umat muslim disarankan untuk melakukan ibadah dan memperbanyak amalan kebaikan seperti sholat, tadarus Al-Quran, berzikir, bersedekah, dan berbuat baik kepada sesama. Masuk ke materi kedua, yaitu dalil dan keutamaan malam Lailatul Qadar. Dalil malam Lailatul Qadar dibandingkan malam-malam di bulan Hijriyah lainnya, malam Lailatul Qadar merupakan salah satu yang cukup banyak disebutkan di hadis. Begitu pula surah dalam Al-Quran. Surah Al-Quran yang menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar adalah surat ke-97, yaitu surat Al-Qadar dalam kelima ayat yang ada di dalamnya. Dijelaskan bahwa Lailatul Qadar adalah malam penuh kemuliaan yang lebih baik dari 1000 bulan. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran
pada Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam ini, turun para malaikat dan ruh, atau Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Pada awal surat At-Tuhan, juga dapat mengetahui bahwa Lailatul Qadar merupakan malam yang diberkahi. Demi kitab Al-Quran yang menjelaskan, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul sehingga rahmat dari Tuhanmu, sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu adalah orang yang menyakiti. Surat At-Tuhan 1-7. Materi kedua yaitu keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Yang pertama, malam penuh keberkahan. Demi kitab Al-Quran yang menjelaskan, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberkahi peringatan tersebut. Surat At-Tuhan ayat 2 dan 3. Yang kedua, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh atau Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Surat Al-Qadar ayat 1-5. Yang ketiga, malam diturunkannya Al-Quran. Al-Quran menjadi salah satu mukjizat terbesar yang diterima oleh Rasulullah SAW. Kitab suci tersebut begitu pula dengan kitab-kitab sebelumnya. Diturunkan pada bulan Ramadan. Hal tersebut bisa diketahui dari surat Al-Baqarah ayat 185 yang bunyi artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasannya mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Surat Al-Baqarah ayat 185. Selain itu, Ibnu Abbas dalam tafsir Al-Quran Al-Azhim juga mengatakan, Allah menurunkan Al-Quran secara utuh sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut secara terpisah, sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi selama 23 tahun. Keempat, malam penuh keselamatan. Di mana setan tak mampu berbuat apa-apa, malam Lailatul Qadar memiliki sifat salam. Hal itu seperti yang disebutkan dalam ayat terakhir surat Al-Qadar. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Surat Al-Qadar ayat kelima. Menurut penafsiran Mujahid dalam tafsir Al-Quran Al-Azhim, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniai Lailatul Qadar dengan kesejahteraan dan keselamatan. Pasalnya, pada malam tersebut, setan tidak mampu berbuat buruk ataupun mengganggu manusia. Ada pula yang mengartikan bahwa keselamatan malam Lailatul Qadar berupa diselamatkannya orang-orang yang taat kepada Allah dari hukum maupun siksaan. Yang kelima, malam turunnya Jibril beserta malaikat-malaikatnya. Saat Lailatul Qadar, para malaikat turun ke langit dunia. Begitu juga dengan penghulu mereka, Jibril alaihissalam. Firman Allah dalam surat Al-Qadar ayat 4 berbunyi, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan ruh Jibril alaihissalam dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Laman Rumah Syio menjelaskan, turunnya malaikat ke dunia menandakan bahwa Allah juga menurunkan berkah dan rahmatnya. Yang keenam, malam ketika dosa manusia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain diliputi oleh keberkahan dan kesejahteraan, Lailatul Qadar juga menjadikan kesempatan bagi manusia untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 1901. Nomor ketujuh, malam pencatatan takdir tahunan. Pada ayat keempat surat Ad-Dukhan sebelumnya, Lailatul Qadar menjadi momen dijelaskan segala urusan yang penuh hikmat. Menurut tafsiran Ibnu Katsir, penulisan takdir dalam setahun, mulai dari ajal hingga rezeki, akan dirinci dalam Lauhul Mahfuz. Imam Nawawi juga menjelaskan, Allah akan memperlihatkan takdir-takdir tersebut kepada para malaikat untuk mereka melakukan tugas yang diperintahkan kepada mereka. Dan materi ketiga adalah cara mendapatkan malam Lailatul Qadar. Cara mendapat cara mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan segala keutamaannya sangat dianjurkan agar setiap muslim meraih keberkahan malam Lailatul Qadar. Salah satu kiat yang dapat dilakukan untuk mendapatkannya adalah dengan melakukan ibadah. Ada banyak amalan ibadah yang bisa dikerjakan selama malam yang mulia ini, mulai dari sholat, membaca Al-Quran, hingga berzikir. Namun amalan paling utama pada Lailatul Qadar adalah sholat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 1901. Sholat yang dimaksud di sini bisa saja qiyamul lail ataupun bahkan sholat wajib isya dan subuh. Ini berdasarkan hadis dari Utsman bin Affan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, siapa yang menghadiri sholat isya berjamaah, maka baginya pahala sholat separuh malam. Siapa yang melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah, maka baginya pahala sholat semalam penuh. Hadis riwayat Muslim nomor 656 dan Tirmizi nomor 221. Di samping itu, kaum muslim juga disunahkan untuk membaca doa malam Lailatul Qadar, yang artinya, ya Allah, Engkau maha memberikan maaf dan Engkau suka memberikan maaf. Menghapus kesalahan, karena maafkanlah aku, hapuskanlah dosa-dosaku. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3513 dan Ibu Mayah nomor 3850. Dalam bulan Ramadan, ternyata terdapat satu malam mulia bernama Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita menjadi salah satu yang mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.